Belum lengkap. Berapa pesertanya semua? Ada 8, Prof. Sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan untuk kuliah kromatografi lanjut. Topik kita hari ini adalah preparatif HPLC. Jadi KCKT tapi preparatif. Jadi KCKT itu ada yang analitik, analisis, ya, analisis kualitatif, kuantitatif, tapi ada yang preparatif. Jadi preparatif itu tujuannya untuk memisahkan zat tertentu supaya kita mendapatkan zat tadi dalam kondisi murni. Kalau bisa jumlahnya banyak. Untuk tujuan preparatif. Jadi kalau kita membuat ekstrak, bagaimana ekstrak itu lebih murni, ya, maka nanti pemisahannya menggunakan preparatif, apalagi sampai pada marker, ya, untuk mendapatkan yang murninya. Baik, kita lihat. Jadi sebetulnya kita ini punya sampel, ya, yang berupa campuran senyawa. Jadi kalau kita memiliki campuran senyawa, maka campuran senyawa itu bisa kita isolasi, bisa kita pisahkan, dan kita bisa murnikan. Apalagi kaitannya dengan herbal misalnya. Apalagi dari kaitan langsung dengan simplicia, ya, itu bisa kita isolasi. Dari hasil isolatnya itu masih banyak senyawa-senyawa kimia, itu kita pisahkan dan kita murnikan. Nah, tujuannya apa? Coba kalau kita lihat gambar ini, ya, terdiri dari macam-macam ini, kemudian kita isolasi, ya, kemudian kita lanjutkan sehingga didapatkan senyawa yang lebih murni. Itu tujuannya dari nanti kromatografi preparatif khususnya. Ya. Isolasi, pemisahan, pemurnian merupakan aspek penting dalam produksi bahan kimia maupun bahan baku obat, termasuk obat herbal. Ya. Tujuan pemisahan pemurnian diperoleh senyawa murni dengan rendemen hasil yang memadai. Jadi kalau bisa kita pisahkan, dapat murni, apalagi hasilnya banyak. Baru nanti kita jadikan skala pilot, ya, kemudian skala produksi. Metode pemisahan dan pemurnian itu bisa meliputi metode klasik, tradisional, atau metode modern yang menggunakan instrumen. Jadi ini metode pemisahan sudah kita pelajari, ada destilasi, ada sentrifugasi, ada filtrasi, kemudian kristalisasi, ada ekstraksi, maserasi, perkolasi, dekokta, infusa, soksletasi, ya, seduhan, ya, reflux, kemudian terakhir adalah kromatografi. Ini di S1 sudah dipelajari semuanya, dasar-dasarnya, ya, termasuk ekstraksi dan juga kromatografi. Tapi pada kesempatan ini kita tinjau kromatografi, ya, yang kaitannya dengan pemisahan pemurnian. Ini adalah kromatografi preparatif. Ya. Ekstraksi bisa secara dingin, itu ada namanya maserasi, perkolasi. Kalau ekstraksi dengan suhu tertentu panas, bisa dekokta, destilasi, infusa, soksletasi, dan kalau ekstraksi dipercepat bisa menggunakan sonikasi, ya, kemudian SFC, supercritical fluid, ya, kemudian microwave assisted yang menggunakan microwave. Ini secara umum terkait dengan ekstraksi. Kebanyakan ekstraksi itu adalah ekstraksi cair-cair kebanyakan yang kita gunakan. Ya. Tapi kalau dengan herbal, berbagai macam cara ini bisa dilakukan tergantung peralatan yang kita miliki. Jadi ini kira-kira, ya, proses tadi yang termasuk metode-metode sederhana, metode-metode klasik yang bisa dilakukan. Ya. Ini menggunakan destilasi seperti itu. Ya. Ini juga demikian, soksletasi atau ini ekstraksi, ya, yang menggunakan fraksi. Ini ekstraksi cair-cair dan sebagainya. Ini sudah banyak kita
lakukan di laboratorium. Secara umum, namanya isolasi, pemisahan, dan pemurnian bahan obat, ya, termasuk herbal di situ, ini menyangkut purification. Jadi ekstrak yang ada ini kita lakukan pemurnian, purifikasi. Yang kita lakukan dengan TLC, kolom kromatografi, dan HPLC. Sudah melakukan semua ini waktu S1. Kromatografi lapis tipis, sudah ya? Ya, kromatografi lapis tipis itu juga ada preparasinya. Ya, karena ini pesertanya herbal, mungkin kita tunjau secara khusus TLC analitis sama preparatif. Nanti kita coba kita bahas secara khusus. Kolom kromatografi dan HPLC. Ya. Kemudian didapatkan senyawa yang lebih murni. Baru biasanya dilakukan elusidasi struktur. Elusidasi struktur itu biasanya menyangkut spektroskopi. Spektroskopi yang ada, yang kita punya apa? Misalnya nanti suatu ketika Anda tesis ya, melakukan pemurnian, ya, kita punya ekstrak-ekstrak tertentu atau fraksi tertentu. Maka bisa kita lakukan purifikasi ini, kemudian kita lakukan struktur elusidasi ini. Elusidasi struktur ini bisa UV spektra, ya berarti spektrofotometri UV, ya, kita punya. Kemudian bisa menemukan FTIR, ya, IR-nya kita lihat spektrumnya, apalagi kalau sudah mendekati murni itu ya, spektranya kita lihat dari IR-nya. Mungkin dalam waktu dekat kita juga punya Raman spektroskopi. Anda bisa coba ya, NMR, HNMR atau CNMR, termasuk jika perlu juga LC-MS atau GC-MS. Itu secara lengkap di situ. Jadi kalau misalnya Anda tesis, ya, misalnya mengembangkan suatu ekstrak dari tanaman. Ekstrak dari tanaman, kemudian kita manfaatkan apa? Apakah untuk obat tradisional, untuk kosmetik, untuk makanan, silakan. Ya. Vitamin-vitamin boleh, zat warna boleh. Anda bisa lakukan di sini. Sebetulnya ini saja sudah menunjukkan satu tesis ya, sudah cukup sampai di sini. Apalagi kalau Anda nanti kaitkan dengan karakterisasi biokimianya, ya. Ada uji in vitro, in vivo-nya lebih lengkap. Di situ itu juga bagus kalau sampai di situ. Banyak sebetulnya sumber-sumber tanaman yang bisa kita jadikan senyawa yang murni. Ya. Misalnya Anda tertarik banyak ya kaitannya dengan obat, makanan, dan kosmetik. Jadi kapan itu ada program matching fund. Di antara Anda ini ada dosen ya. Ya, ada program matching fund dari Dikti. Kebetulan saya reviewernya. Saya meninjau di suatu universitas. Ternyata dia mengekstrak aroma dari melon. Aroma dari melon itu diekstrak ya, dikarakterisasi, dijadikan penelitian. Kemudian ternyata ditawarkan ke industri. Ternyata dipakai industri kosmetik untuk body lotion. NN body lotion itu aromanya sudah cukup bagus itu, gitu saja sebetulnya. Nah, Anda waktu tesis itu bisa Anda manfaatkan seperti itu. Ya. Misalnya sekarang kalau Anda punya tanaman tertentu, ya, Anda tahu marigold? Marigold ada yang tahu apa itu? Nggak ada yang tahu, nggak pernah dengar marigold. Kayak kenikir ya. Ya, kalau di Bali sana banyak. Kayak kenikir tapi orange, jingga gitu. Biasanya malah dipakai untuk upacara adat itu. Coba nanti masukkan marigold gitu ya. Ternyata di situ banyak vitamin-vitamin termasuk zat warna di dalam. Selama ini kita mengimpor dari Cina. Untuk baik obat-obat tradisional maupun obat yang industri farmasi itu mengkonvert dari situ. Problemnya bahwa ekstrak dari zat warnanya itu yang banyak mengandung vitamin-vitamin itu untuk sediaan mata ya, itu ternyata tidak stabil. Nah, itulah problemnya ya. Anda bisa membuat stabilitas tertentu. Nah, itu sebetulnya dijadikan tema-tema untuk tesis itu menarik ya. Baru nanti dilanjutkan dengan keamanannya. Untuk itu banyak metode yang kita gunakan.
Kalau Anda tertarik preparatif HPLC, silakan. Tapi alatnya itu baru ada di TDC sana, kami belum punya. Atau ada di lantai di fitokimia ya, saya dengar ada juga. Anda bisa pakai seperti itu, preparatif HPLC. Nah, karena kemarin belum dapatkan kuliah kromatografi yang di AIE ya, ini saya sarikan yang sederhana saja. Ya, ini saya kutip dari internet ya, kromatografi itu apa sih betulnya? Bisa dilihat ya. Ya, gimana maksudnya? Ada yang cerita? Apa itu kromatografi? Silakan. Apa sih kromatografi? Ayo, kalau ditanya apa sih sebetulnya kromatografi? Tidak harus kalimat yang persis definisi ya, pengertian-pengertian apa sih sebetulnya kromatografi? Ayo, Izin mencoba menjawab, Prof. ya, Jadi kalau sepahaman Firman dilihat dari video tadi, kromatografi itu adalah pemisahan senyawa berdasarkan kepolarannya, seperti itu, Prof. Jadi misalnya kalau misalnya pelarutnya dia senyawanya tersebut dia lebih polar dari pelarutnya, dia akan lebih tertarik lebih cepat seperti itu, Prof. kalau gimana? Kalau misalnya eluennya atau misalnya apa namanya ya eluennya dia non polar, berarti nanti senyawa-senyawa yang lebih polar dia akan lebih cepat tertarik seperti itu, Prof. Ada yang nambahin? Ada yang nambahin lagi? Apa? Oke ya. Jadi benar kromatografi itu termasuk teknik atau metode pemisahan ya. Kromato itu warna, grafein, grafos itu adalah penggambaran, gambar, ya. Penulisan warna. Ya, zaman dulu itu ditemukan oleh Mikhail Shvets. Ya, dia memeriksa sebetulnya memisahkan ekstrak-ekstrak dari tanaman, warna, pigmen. Ya, di dalam kromatografi kolom itu begitu dilarut, kita masukkan di dalam kolom, kemudian dikasih pelarut, maka di situ terjadi warna-warna yang terpisah karena pigmen. Di dalam kolom gelas itu langsung tergambar warna-warna yang terpisah. Maka dia menyebut kromatografi. Gitu. Sejak saat itu nama kromatografi itu memang termasuk metode pemisahan dan namanya dipertahankan sampai sekarang.
Walaupun nanti kromatogramnya kita print tidak selalu berwarna karena tergantung printernya kan. Nah, seperti itu kromatografi. Jadi ada campuran dipisahkan. Loh kok bisa masuk dalam kolom tadi terpisah? Antara lain ya secara umum itu karena terjadi interaksi antara analit kita, antara zat yang kita pisahkan dengan fase gerak dan fase diam. Jadi dalam kromatografi itu selalu ada istilah fase gerak dan fase diam. Kalau fase geraknya berupa cair, maka disebut kromatografi cair. Kalau fase geraknya berupa gas, maka disebut kromatografi gas. Gitu, ya. Kenapa disebut fase gerak? Karena selama proses pemisahan itu dia bergerak memang, ya. Dia bergerak dari ujung kolom satu ke ujung kolom yang lain. Itu seperti itu. Kromatografi cair kinerja tinggi berarti dia menggunakan tekanan yang tinggi. Ya, baik. Jadi kromatografi itu untuk apa? Bisa untuk analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif, ada preparatif. Analisis kualitatif misalnya dalam obat tradisional itu benar enggak obat tradisional jamu? Jangan-jangan dia ditambahi paracetamol, ditambahi dexamethasone, ditambahi Viagra, macam-macam. Nah, oleh karena itu perlu dianalisa ada apa tidak di dalam obat tradisional, jamu-jamu yang beredar, jamu yang diseduh itu, ya, itu mengandung obat tradisional atau obat modern atau tidak. Maka itu namanya analisis kualitatif, hanya ingin tahu ya atau tidak, terkandung atau tidak, positif atau tidak. Kalau kuantitatif bagaimana? Ya, karena mungkin beragam Anda ya. Saya sarankan nanti melihat video saya aja. Sudah saya sediakan video yang sudah lama itu ya. Sudah ada yang tahu? Video saya terkait HPLC misalnya? Belum ya? Ya, nanti mungkin saya... Hah? Belum tahu, Prof. Tahu. Nanti saya share. Coba Anda nanti kalau ada senggang, coba dilihat untuk review lagi ya. Karena S2 kan saya tidak menjelaskan secara panjang lebar untuk Anda ini. Karena Anda nggak mengambil di analisis instrumen. Mungkin itu jadi pegangan Anda, paling tidak untuk refreshing lagi. Saya sediakan ada entah dan 6 atau berapa part itu kalau untuk HPLC. Ya, baik. Ya, kuantitatif berarti kita ingin tahu berapa kadarnya kalau memang positif. Ya, kalau untuk jamu-jamu biasanya kebanyakan ada analisis kualitatif kalau pemalsuan-pemalsuan itu. Kalau analisis kuantitatif misalnya nanti, kalau Anda punya produk ekstrak mau didaftarkan, ya, obat-obat herbal mau didaftarkan, maka Anda perlu tahu bahwa di dalam produk Anda itu berapa kandungan logam beratnya. Misalnya, ya, kandungan logam beratnya berapa harus diuji. Diuji itu berarti berapa kadarnya. Kadarnya itu kira-kira memenuhi syarat dari apa? Dari yang dipersyaratkan atau tidak. Itu analisis kuantitatif. Contohnya, ya. Termasuk kalau kita punya produk makanan, produk ekstrak, ya, yang dari tanaman-tanaman, dari buah, dari simplicia, itu seringkali diuji ya, kandungannya termasuk markernya juga kuantitatif. Nah, preparatif tadi sudah saya cerita bahwa preparatif itu sebetulnya ingin tahu juga yang berapa sebetulnya, kira-kira terpisah dengan baik, murni apa enggak. Itu kaitannya dengan preparatif. Jadi gini ya, kalau analisis kualitatif itu what, kalau analisis kuantitatif how much, kalau preparatif itu isolation and purification. Ini intinya. Jadi ada TLC, thin layer chromatografi, kolom chromatografi, LPLC, low pressure liquid chromatografi, medium pressure liquid chromatografi, CCC counter current chromatografi,
HPLC, dan yang terakhir adalah CPC, Centrifugal Partition Chromatography. Nanti saya sampaikan, saya bahas secara khusus apa itu CPC. Untuk mendapatkan preparatif tadi ada namanya Centrifugal Partition Chromatography. Pernah dengar? Belum ya? Ya, itu CPC itu apa? Anda sebagai ini nanti bergerak di bidang herbal apa perlu tahu. Siapa tahu Anda nanti bekerja di perusahaan tertentu ingin memurnikan, mungkin di antara dua ini bisa Anda usulkan. Apakah preparatif HPLC atau CPC. Nah, ini pengembangan dari counter current chromatografi sebetulnya yang CPC itu. Nah, chromatografi kolom pernah ya melakukan ya chromatografi kolom. Ya, ada kolom, ya kolom biasa itu ya. Kalau di herbal biasanya kolomnya juga besar, pakai Cevadex itu. Nah, atau juga kecil biasa itu, seperti buret itu ya, agak besar kolomnya itu. Digantung dengan statif gitu. Itu kolom chromatografi. Kalau yang biasa berarti kita isi dengan adsorben, ya. Misalnya silika misalnya, atau jenis lain. Ya. Kemudian ditambahkan larutan kita atau ekstrak kita, kemudian ditambahi fase geraknya. Pelarut-pelarut tertentu yang bergerak terus ke bawah itu. Kemudian kita tampung ya, dalam bentuk fraksi-fraksi. Di tampungan mana yang memang mengandung senyawa yang kita pisahkan. Ya, fraksi-fraksinya itu dilihat apakah dengan TLC, dengan spektro, ya misalnya, baru fraksi-fraksi itu kemudian kita campur semua. Maka disitulah nanti zat yang kita tersimpan itu berada di situ. Baru kita pisahkan. Itu kromatografi kolom. Kalau kromatografi kolom seperti itu, ya kan dia turun itu lama sekali netesnya. Tes. Maka dikasih tekanan. Tekanannya itu ada yang low pressure, ada yang medium pressure. Ya, suatu ketika kalau Anda mengunjungi industri-industri, ya kalau industri yang agak besar, dia punya itu low pressure dan medium pressure. Jadi kromatografi kolom tapi dikasih tekanan supaya keluarnya cepat. Itu namanya low pressure, medium pressure. Ya, saya melihat kapan itu di memang pabrik obat ya, dia memproduksi ya sendiri ya, itu adalah produk-produk biologis itu, dia punya itu, ya high pressure, bukan ya low pressure, medium pressure. Kalau high pressure, maka itulah HPLC. Bentuknya kolomnya tidak seperti kolom di gelas itu, tapi kolom secara khusus dibuat. Itu namanya HPLC. Oke. Ya, kalau preparatif thin layer kromatografi, ya, itu sampel ditotolkan, dieluasi, bercak, dikerok di sini. Jadi ini dikerok. Baru dipisahkan atau difiltrasi, maka akan ketemu di sini. Ini zat padatnya, silikanya misalnya, larutan inilah sebetulnya diuapkan atau disaring dulu ya. Setelah disaring maka dia ini keluar, maka keluar ini zat-zat yang kita pisahkan dalam kondisi yang murni karena menggunakan thin layer kromatografi. Ada yang pernah melakukan? Iya, Prof, sudah. Pernah ya? Preparatif ya, Mas? Iya, Prof, Preparatif. Kalau memang diperlukan untuk saya tinjau secara khusus, biasanya saya nggak tinjau secara khusus, tapi kemarin saya mendengar dari Anda bahwa Anda semua itu herbal. Ya, saya juga bisa merubah dikit ya, maka TLC, baik analitis maupun preparatif itu saya bahas secara khusus. Karena mungkin Anda perlu ya, TLC, HPLC. Baik, ini kolom tadi. Yang kolom tadi seperti ini. Tadi yang saya sebut pemisahan-pemisahan tadi warna itu ya bisa seperti ini. Kemudian ditampung gitu. Cuma karena kolom ini kan kita tidak tahu kapan kita menampung, kapan zatnya ini sebetulnya sudah muncul apa enggak. Itu kekurangannya.
Maka kalau kromatografi kolom ini ya kita sampling aja di sini kira-kira sudah muncul nggak puncak tertentu yang di sini. Jangan-jangan masih kosong buat TLC atau di spektrum. Begitu di spektrum keluar spektrum di situ, ya, maka berarti ada zat di dalamnya itu. Kalau dengan TLC sudah ketahuan kayak gini, baru nanti itu namanya fraksi, baru kita gabungkan. Ada lagi flash kromatografi. Ini tadi ada low pressure sama medium pressure yang saya cerita tadi. Yang mungkin ada, tapi di kampus saya tidak tahu, kayaknya tidak ada. Yang ada itu yang tadi ya, yang biasa tadi. Oke, ada medium pressure, ada low pressure. Itu ada semacam alat untuk memberikan tekanan ya, baik low pressure maupun medium pressure. Jadi kalau begitu preparatif kolom untuk kromatografi teknik ini banyak macamnya. Yang tadi yang barusan yang apa terkait kolom biasa yang kita gunakan untuk ini itu open kolom kromatografi atau digunakan low atau medium pressure. Yang berikutnya nanti adalah namanya preparatif HPLC, di mana ini adalah high purity solvent required, artinya memang kita perlu pelarut-pelarut yang murni ya. Dan secara umum ini bisa memisahkan dengan resolusi yang tinggi untuk supaya zat A tidak tercampur dengan zat B gitu. Ini jenis-jenisnya. Jadi jenisnya nanti ada adsorption kromatografi, ada partition kromatografi, ion exchange, ada gel kromatografi ya. Nanti mungkin ada tema memang sudah ada terkait dengan ion exchange, ada sendiri ya. Kalau partition kromatografi yang Anda kenal ya kromatografi fase terbalik ya. Fase terbalik, reverse phase HPLC itu ada di sini. Kalau di sini adsorpsi ini fase normal. Ya tergantung pelarutnya, fase geraknya. Kalau fase geraknya itu metanol, astonitril, air, maka termasuk di sini nomor 2. Ini yang paling banyak digunakan ya. 80% di dunia menggunakan ini. Kemudian adsorption kromatografi berarti fase geraknya itu biasanya pelarut organik. Contohnya heksan misalnya. Heksan, heptan itu yang digunakan. Nah, cuma saya informasikan bahwa tidak semua HPLC itu bisa dipakai untuk normal phase. Ya, tidak semua. Kenapa? Kalau kita gunakan fase gerak organik, tadi saya sebut heksan misalnya, maka kalau itu masuk ke dalam sistem, di dalam sistem, ya, jadi ada pompa, ada kolom, ada injektor dan seterusnya itu, maka bisa merusak khususnya pompa. Kok bisa begitu? Di dalam pompa itu ada komponen-komponen yang plastiknya, maka bisa larut itu. Maka kalau Anda gunakan untuk normal phase, maka itu bisa jebol itu pompanya. Oleh karena itu nanti tanyakan pada yang tahu di situ atau vendornya. Tanyakan pada suppliernya. Kira-kira alat ini bisa dipakai untuk fase normal atau enggak? Oh, enggak bisa, Pak. Ya. Bisa, tapi diganti komponen yang khusus. Jadi untuk fase normal itu perlu komponen fase gerak, komponen yang lain yang khusus untuk fase normal. Untuk komponen pelarut-pelarut yang organik. Nah, jangan terus kemudian ada HPLC langsung Anda gunakan fase gerak diganti dengan non-polar ya. Itu jangan. Itu hati-hati di situ. Sekarang bagaimana kalau HPLC, kromatografi cair kinesia tinggi? Kita kan punya sampel. Sampel terserah mau obat, mau makanan, kosmetik, obat tradisional, sampel fitofarmaka, boleh. Silakan apa saja. Karena di dalamnya ini mengandung senyawa-senyawa yang campur. Ya. Senyawa campur inilah yang kita murnikan menjadi senyawa yang lebih murni tadi ya. Atau bisa kita analisis secara kualitatif. Cuma sebelum masuk kromatografi cair kinesia tinggi itu perlu dilakukan preparasi sampel dulu. Jangan ekstrak, Anda dapat,
langsung Anda suntikkan ke HPLC. Kasihan kolomnya. Kolomnya nanti cepat kotor dan mencucinya itu sulit. Makanya digunakan preparatif. Ya. Nah, preparatif itu tadi antara lain Anda totolkan pada PLC, plat kromatografi lapis tipis. Maka di situ kan tadi shred, ya kemudian dikerok di dalam ketinggian tertentu ya, dengan RF tertentu kita kerok. Baru kita larutkan dalam pelarut tertentu, misalnya metanol, kemudian kita saring, baru kita uapkan. Atau larutannya bisa Anda suntikkan. Nah, itu lebih murni. Nah, jadi kalau saya punya sampel harus saya preparasi sampel dulu. Nah, khususnya adalah sampel-sampel dari bahan alam. Nah, baru kita suntikkan di injektornya, baru di situ terjadi proses pemisahan tadi. Nah, baru keluarlah namanya kromatogram. Kromatogram ini ada gambar-gambar peak, ya, puncak. Nah, puncaknya bisa 1, 2, 3, bisa lebih dari 10, bisa lebih dari 100. Beda-beda tergantung senyawanya. Contoh saya kerja dengan kromatografi gas. Yang saya suntikkan di situ adalah minyak atsiri. Minyak atsiri Anda masukkan situ bisa 100 lebih itu puncaknya itu pada kromatografi. Kromatografi gas. Anda mensuntikkan dari apa itu? Kopi ya, ekstra kopi gitu. Wah, itu keluar banyak sekali. Seperti itu ya. Jadi pik-pik inilah yang. Tapi kalau zatnya murni, Anda ingin tahu kandungan apa, misalnya dari zat-zat tertentu, dari ekstrak tanaman, itu biasanya cuma 1, 2, 3 cukup misalnya. Nah, kalau Anda ingin tahu apakah ada astaxanthin campuran dengan zeaxanthin, campuran dengan lutein dari sebuah ekstrak tanaman tertentu, nah Anda coba pisahkan, bisa enggak? Maka keluarlah seperti itu. Ya, keluar zat ini. Taunya zat A ini adalah misalnya zeaxanthin, ya kita suntikkan lagi dalam kondisi yang sama. Ternyata keluarnya pada waktu atau waktu retensi yang sama. Oh, berarti zatnya ini sama dengan standar. Ya. Jadi misalnya saya punya kunyit ya. Apakah di dalam kunyit itu betul mengandung kurkumin? Derivat kurkumin itu banyak. Anda suntikkan, oh ternyata ada zat yang waktu retensinya sama dengan standar. Oh, berarti kemungkinan memang mengandung zat standar itu. Itulah analisis kualitatif. Kalau ingin tahu berapa kadarnya, berarti dari apa? Dari areanya ini. Areanya ini ternyata nanti menunjukkan berapa kadarnya. Caranya bagaimana? Areanya dari sampel, dibagi areanya yang dari zat baku tadi, dikalikan konsentrasi standar atau bakunya tadi. Ketemu. Bisa kita lihat persennya. Persennya berapa? Ya miligram yang kita dapat, atau ppm yang kita dapat, kita bandingkan dengan yang ditimbang mula-mula. Berapa yang ditimbang? Satuannya kita buat sama, kalikan 100%. Maka ketemu berapa persen di dalam. Nah, HPLC ditujukan untuk zat-zat yang tidak mudah menguap. Tapi kalau kromatografi gas itu didasarkan pada zat-zat untuk zat-zat yang mudah menguap. Misalnya Anda ingin tahu alkohol yang ada di dalam ekstrak tanaman Anda nggak milih HPLC, tapi milihlah kromatografi gas. Ya, maka kemudian keluar puncak-puncak seperti ini, tinggal kita bandingkan dengan standarnya, standar alkoholnya murni. Maka kita bisa hitung, ada nggak alkohol di dalamnya. Ya, seperti itu. Itu adalah kromatografi cair, kromatografi untuk analitik, untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kita tinjau hari ini adalah yang preparatif. Yang preparatif itu tujuannya untuk mendapatkan zat A ini yang murni misalnya. Ini zat A yang murni, saya ambil ini, bisa. Gitu. Jadi nanti ini kalau HPLC banyak digunakan detektor,
tergantung pada sifat fisikokimia, konsentrasi analit, dan ini kolomnya ini adalah merupakan jantungnya kromatografi, itu adalah kolom ini. Bagus tidaknya pemisahan adalah karena faktor kolom yang kita gunakan. Kolom sekarang tersedia macam-macam, ya, fase diamnya. Nah, itu bisa kita pilih. Secara umum yang paling banyak digunakan adalah reverse phase. Ya, isinya di sini misalnya RP18. Mengapa kok RP18 banyak digunakan? Karena ini termasuk reverse phase, sementara fase geraknya bisa kita pilih air, metanol, atau acetonitril, ya, atau campuran biasanya, ya, dalam perbandingan tertentu. Jadi kalau gitu HPLC ini ada dua, ya, analytical sama preparatif. Jadi kalau begitu di sini nanti sama, ya, keluarlah puncak-puncak begini. Nah, zat A, zat B, zat C. Ini tadi kan masuk ke dalam kolom, kemudian terpisah sampai pada detektor dalam waktu yang berbeda. Jadi kalau kita kerja PLC biasa, itu yang netes itu tes di ujungnya itu, maka itu sebetulnya menunjukkan zat apa di dalamnya. Misalnya, dan di sini katakanlah saya punya 3 menit sampai 3,5 menit misalnya, ya, setengah menit ini misalnya, ya. Maka pada saat 3 menit sampai 3,5 ini saya tampung, maka itu adalah zat ini, misalnya ini zat A, ya, zat A ini yang keluar, yang kita tampung. Kemudian di sini diketahui 7 menit sampai 7,2 misalnya. Maka 7 sampai 7,2 saya tampung, maka yang keluar adalah zat B ini misalnya. Demikian juga zat C. Jadi kalau preparatif berarti ada yang kita tampung. Fraksinya itu langsung kita tampung. Ditampungnya itu pada waktu retensi yang sesuai. Gitu. Ya, misalnya pada saat ini kita tertarik untuk memisahkan, menampung zat yang tengah-tengah ini. Misalnya ini yang kita tampung. Maka kita ingin tahu berapa waktunya di sini, waktu retensinya berapa. Tadi misalnya 7 sampai 7,2. Nah, maka nanti pada saat 7,2 ini kita tampung, baru keluarlah zat ini. Maka berapa recovery-nya bisa kita hitung. Di mana nampungnya? Disitulah dibutuhkan HPLC khusus untuk preparatif. Kalau HPLC untuk preparatif berarti ada komponen alat untuk menampungnya secara otomatis. Secara otomatis bisa. Kita set saja ditampung pada berapa sampai berapa. Dia nyampung sendiri. Gitu. Ya, itu kromatografi preparatif. Gimana? Paham? Ya. Oke, jadi ada namanya fraction kolektor. Jadi kolektor penampung fraksi. Kalau kromatografi kolom kan kita biarkan gitu di bawah, kemudian baru kita ambil, ganti lagi kan gitu kan, hampir sama, cuma ini otomatis. Jadi tujuan HPLC preparatif itu apa? Memisahkan zat murni yang dituju, yang dianalisis, ya, dari campurannya. Ya, diperoleh senyawa murni dalam jumlah yang diinginkan. Karakteristik HPLC preparatif itu penggunaan diameter internal kolom HPLC lebih besar. Jadi sama dengan HPLC biasa, tapi kolomnya tidak kolom yang tadi untuk analitik. Kolom yang analitik itu panjangnya 25 cm misalnya, tapi internal diameternya 4,6 mm, kecil. Ya, ukuran partikelnya juga kecil. Maka kalau kita gunakan preparatif ini, lebih besar ya kolomnya itu. Supaya apa? Daya tampungnya besar. Supaya yang kita dapat juga banyak. Maka kolomnya kolom khusus untuk preparatif. Nah, kalau kolom untuk analitik ya dapatnya ya mikro kita kan, mikrogram, nanogram, kecil. Kecepatan alirnya di set lebih tinggi supaya lebih cepat. Volume injek atau konsentrasinya lebih besar. Disebut juga high performance, ya, preparatif liquid kromatografi. Lebih besar lagi, kolomnya lebih besar lagi. Gitu. Ya, suatu ketika saya mengunjungi laboratorium di Jerman yang memang banyak untuk preparatif. Saya pertama nggak sadar ya kalau itu preparatif HPLC. Saya cuma lihat pompa
pompa-pompa mobil di pinggir jalan itu yang dipakai. Ya, pompa yang besar itu. Terus ada tabung, kalau ini saya ini ya, sekian ini menjulang ke atas. Saya tanya itu alat apa? Ya itu alat preparatif HPLC kami. Jadi kolomnya itu sepohon itu lah. Ininya itu diameternya seperti pohon besar itu pakai itu. Jadi dipompa dari bawah ke atas, ya, kemudian ditampung. Sekali masuk 40 kilogram. Ya. Jadi memang dapat banyak. Kalau kita sudah punya zat murni, dapat wah dijual luar biasa itu. Itu kalau setahu saya ada yang pernah saya kunjungi di Jerman sana, di mana memang di tempat itu ya itu adalah namanya pusat bioteknologi di Jerman. Di situ tuh boleh saya sebut adalah kampungnya ilmuwan, kampung ya, desa ya, sebesar desa itu. Laboratoriumnya ada di sana, pusat penelitiannya besar. Jadi saya mengunjungi di sana itu khusus untuk elusidasi struktur, itu satu fakultas kita itu. Ya, cuma 3 lantai waktu itu, ya, penuh dengan alat-alat yang luar biasa. Memang sudah lengkap di sana. Mengapa disebut kampung ilmuwan? Karena yang bekerja di situ itu adalah ilmuwan atau pelajar, mahasiswa, dosen-dosen seluruh dunia. Seluruh dunia. Bukan cuma orang Jerman, orang Asia, orang Afrika, Amerika, kumpul di sana. Gitu ya. Kita belum ada yang seperti itu. Baik, biaya operasionalnya sekarang jauh lebih mahal daripada metode tradisional, jelas. Oleh karena itu HPLC preparatif ditujukan untuk pemurnian senyawa tertentu yang diperlukan untuk penelitian atau produksi bahan yang bernilai tinggi. Nilainya itu tinggi, ya. Nah, seperti itu. Contoh aplikasi preparatif itu, HPLC preparatif itu meliputi pemurnian untuk bahan aktif obat, untuk baku pembanding, ya, reference standar, untuk pemisahan isomer optis aktif, senyawa untuk elusidasi struktur, pemurnian biomolekul, senyawa marker, dan sebagainya. Jumlah bahan yang dihasilkan berbeda-beda tergantung tujuan dan keperluannya. Dikenal skala semi preparatif, preparatif, skala pilot, maupun proses ya dalam produksi. Kemudian jumlahnya ini ya kalau mikrogram, ya, contoh isolasi enzim memang kebanyakan mikrogram, miligram, biological biochemical testing, gram itu bisa analytical standard untuk bahan baku pembanding ya, tapi bisa juga kilogram, industri, senyawa aktif, obat-obat itu bisa sampai di situ. Nah, dalam preparatif HPLC itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, bagaimana kemurnian produknya. Ini tujuan utama. Ya, sebagai output di sini adalah sebetulnya purity dari produk ini yang punya rendemen tinggi. Dan waktunya kalau bisa tidak terlalu lama dan ada gambaran sampel di dalamnya. Pada saat awal itu kita harus tahu karakteristik dari sampel, kemudian tentang cost, harga biayanya. Itu juga menjadi perhatian di sini. Ini ya. Jadi bagaimana instrumentasi pada HPLC preparatif? Kalau HPLC biasa tentu ada fase geraknya. Fase gerak itu terdiri dari pelarut-pelarut campuran tadi, misalnya metanol sama air misalnya. Ini dimasukkan ke dalam pompa, diisep ya, disedot, masuk ke dalam pompa, terus di mixing, dicampur. Baru dipompakan dengan tekanan tinggi menuju injektor. Setelah sampel diinjekkan, dimasukkan di dalamnya, maka ikut terbawa oleh fase gerak tadi menuju kolom. Maka diproses di kolom inilah terjadi proses pemisahan. Dipisah-pisahkan berdasarkan waktu retensinya. Yang waktu retensinya sesuai dengan sasaran analit kita, saat yang kita pisahkan, maka itu kita program waktu tadi, katakanlah 3 menit sampai 3,5 atau 3 menit sampai 4 menit, itu tergantung pada peaknya ya. Nah, ini baru setelah diinjak di sini dibuang ya sisanya. Ini yang untuk menampung ini disebut fraction collector. Jadi dia bisa
memisahkan, ya, mengumpulkan fraksi-fraksi berdasarkan waktu yang kita programkan. Seperti ini ya. Jadi ada solvent reservoir tadi, solvent pump, sampel, terus menuju preparatif kolom ini. Baru dideteksi oleh detektor dengan program tertentu, maka dibuat fraksi, ditampung itu fraksi, ya, kemudian dikumpulkan. Apa bedanya HPLC analitik sama preparatif? Tadi sudah banyak saya sampaikan, coba Anda lihat di sini. Jadi sampel goes from detector into fraction collector. Jadi yang membedakan itu di dalam HPLC preparatif ada namanya kolektor, ya, yang untuk mengumpulkan komponen, untuk mengumpulkan fraksi. Ya, ada di situ, ya. Itu nanti jalan sendiri, ya, klik-klik itu secara otomatis. Ya, menggunakan isolasi atau digunakan untuk isolasi atau verifikasi satu senyawa. Kolom internalnya diameternya itu 1 sampai 10 cm. Besar ya, termasuk besar. 1 sampai 10 cm diameter internalnya. Sementara yang ada di dalam kolom analitik HPLC biasa itu di laboratorium itu kira-kira 4,6 biasanya milimeter. Ya, sampai setengah cm. Itu bedanya di situ. Kemudian partikel kolomnya 7 mikron sampai lebih. Ya. Sementara kita itu biasanya kalau menggunakan partikel biasanya 5 mikron. Biasanya bisa 3,1, tapi kalau misalnya 2,1 di bawah 2 itu atau di bawah 2 itu disebut namanya UHPLC, Ultra High Pressure atau Performance Liquid Chromatography, atau nama dagangnya disebut UPLC. Jadi pompanya itu bisa 10 mili per menit. Tuh apa bedanya analitik sama ini analytical, ya, semi preparatif, preparatif, pilot, proses. Untuk laboratorium tadi yang kita bicarakan kan di sini. Hasilnya itu bisa 5 sampai 10 gram quality of product-nya. Ini yang preparatif. Nah, ini sekali lagi yang penting sebetulnya pada preparatif HPLC ini adalah recovery-nya, kemurnian produk sama biayanya. Ya. Bisa di scale up jumlah produk dan kecepatan. Ya seperti ini. Kalau misalnya saya punya senyawa untuk analytical, ya, untuk HPLC analytical, maka hasilnya seperti ini. Misalnya gambarnya ini ada 2 kromatogram, ada 2 puncak. Waktu dari awal sampai ke sini disebut waktu retensi. Maka untuk menghitung konsentrasi, maka kita butuh yang namanya area under curve, ya, area di bawah kurva ini. Masalahnya kalau kita mendapatkan yang sedikit kecil begini, peaknya manis, bagus ya, simetris. Tapi hasil kita kalau kita kumpulkan, kita tampung, maka hasil analitnya itu kecil, sedikit cuma. Oleh karena itu digunakan kolom yang besar diameternya, sama volume injeknya juga besar. Ya, volume injeknya itu lebih dari 1 mili, ya, bisa tergantung kolom yang kita gunakan. Oleh karena itu puncaknya nggak seperti analitik. Nah, jadi kalau makin besar konsentrasinya, dia overload, tambah tinggi nih, tambah tinggi, atau tambah melebar begini, overload begini, terus turun, terus dia naik lagi, overloading begini. Asalkan yang penting bahwa 2 ini terpisah. Terpisah itu artinya dia naik, turun sampai baseline, terus naik lagi, itu terpisah. Artinya apa? Kalau sudah terpisah ini berarti nanti kita tampung dalam waktu-waktu tertentu yang bisa memisahkan. Gampangnya misalnya ya, saya tampung di daerah sini, awal ini, misalnya atau di sini ya, saya tampung sama di sini. Kursor saya bisa dilihat? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa ya. Misalnya saya tampung di daerah sini. Pada menit keberapa ini sama menit ke sini. Murni zatnya. Zatnya murni ini. Sampai di sini. Tapi kalau kita tampung dari sini
sampai ke sini, mungkin saja sudah kecampuran sedikit ini. Dari zat B ini zat A, misalnya ini zat B, maka kecampuran. Maka kalau kita pakai dari sini sampai titik nol ini, atau kita kurangi sedikit sini, maka hasilnya itu banyak dan murni. Itulah tujuan dari isolasi itu bisa tercapai. Gitu. Untuk mendapatkan puncak seperti ini itu tidak mudah, ya. Di satu sisi kita dapat yang banyak tapi terpisah. Oleh karena itu perlu dilakukan optimasi. Optimasi melewati analitik dulu. Ini yang atas ini. Analitik dulu. Baru konsentrasinya dinaikkan atau volume injeknya dinaikkan. Terus sampai terjadi overloading seperti ini terus baru turun. Sebab kalau besar, maka ini terjadi puncak seret besar gini, ya. Tapi kemudian dia nggak turun, tercampur jadi satu. Nah, kalau campur jadi satu, ya tetap aja kita nggak bisa memisahkan. Oleh karena itu kita buat seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada puncak preparatif demikian, maka hasilnya itu bisa jadi murni. Ada puncak yang simetris, ya gampang kalau puncak simetris. Kalau puncaknya tidak simetris, ya maka bisa saja ya caranya seperti ini. Nah, misalnya kita buat tampung seperti ini. Kalau injeksi terlalu banyak, ya itu. Jadi mengapa puncak tidak simetris? Karena volume injeknya kebanyakan. Efisiensinya optimum kalau diperlukan di sini. Ya. Atau tekanannya tinggi atau medium. Ini yang didapatkan model seperti ini. Oke, ini nanti beberapa rumus ya pendekatan apa itu analitik sama preparatif. Kalau analitik itu kalau kita buat kurva kalibrasi dia lurus dari titik sini nol ini sampai kita naikkan ini dia ada lurus. Maka di sini kita buat namanya kurva kalibrasi di mana Y sama dengan Bx plus A. Maka dari sini kita bisa meramalkan atau menghitung berapa konsentrasi kalau area sampelnya diketahui. Masuk sini, kemudian turunkan ke bawah atau masukkan rumus. Tapi kalau misalnya untuk preparatif, gambarnya kayak gini. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi dia adalah non-linear. Non-linear ya. Oke, ini nanti teori lanjut ada K aksen ya sama alfa atau sigma di sini standar deviasi. Jadi nanti dibuat optimasi sedemikian rupa supaya nilainya untuk resolusi atau nilai untuk simetri nilai faktornya bagus. Ini tujuannya. Jadi di satu sisi itu adalah ingin didapatkan puncak yang simetris, tapi juga didapatkan sebetulnya senyawa yang murni. Ya. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau analytical itu nilai K aksen dia makin lama makin naik. K aksen itu sebetulnya perbandingan waktu retensi ya. Waktu retensi dengan retensi pelarutnya. Ini nanti Anda baca bagaimana antara volume sama konsentrasi. Konsentrasi terkait dengan overloading tadi. Jadi overload itu bisa karena volume injeknya kebanyakan atau konsentrasi yang kita pilih dalam kapasitas untuk kolomnya itu terlalu banyak. Makanya harus dioptimasi. Ya, saya kira tema-tema begini itu menarik ya. Menarik. Nah, cuma memang kemarin kita ditantang bagaimana memisahkan growth factor. Wah, itu luar biasa kalau growth factor. Karena growth factor yang di orang-orang yang di kedokteran apa itu kan berat molekulnya kan tinggi ya. Itu memang ini. Tapi kalau kita ingin mendapatkan senyawa-senyawa murni dari tanaman, pakai preparatif, khusus untuk preparatif itu bagus. Sudah punya tema semua untuk tesis? Sekarang semester berapa? 1 ya, Mas? Iya, semester 1, Prof. Sudah punya topik?
Kalau saya sudah ada, Prof. Oh, sudah ada ya. Tema-tema seperti ini saya kira bisa Anda angkat. Bagaimana memurnikan. Apalagi sekarang ini kan kita diminta untuk membuat bahan-bahan produk-produk ekstrak Indonesia ya. Nah, itu juga menarik kalau ini dikaji dengan preparatif. Nah, ini kira-kira ya kalau analytical run seperti ini, kalau volume overloading ya seperti ini, atau kalau concentration overloading gambarnya seperti ini. Ya. Jadi volume yang kita masukkan di dalamnya itu bisa makin lama makin besar. Kalau untuk analitik yang dimasukkan itu paling 10 mikroliter, 20 mikroliter. Umumnya 20 mikroliter yang dimasukkan ke injektor itu. Tapi kalau untuk preparatif ya nggak bisa skala mikroliter, skalanya ada paling tidak mililiter. Mililiter itu yang bisa kita masukkan. Ini perbandingannya tadi antara concentration overloading sama volume tadi. Nah, bagaimana kalau kaitannya dengan metode development-nya? Bagaimana kita mengembangkan metode untuk preparatifnya ini? Ya, maka ini ada beberapa pendekatan ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan kolomnya, ya. Kemudian bagaimana kita optimasi kondisinya, baru kita scale up ya ke preparatif dari analitik. Ya, flow rate-nya sampai jumlah sampelnya. Ya, kemudian difraksionasi dan yang terakhir itu adalah kita menentukan peak purity-nya. Peak purity ya, kita bantu misalnya dengan detektor PDA misalnya, foto diet array. Ini metode scale up-nya. Jadi bagaimana kita membuat dari skala kecil ke skala lebih besar, dari analitik ke preparatif. Ini ada beberapa pendekatan rumus dari analytical menuju preparatif. Ini gambaran beberapa peak ya, high throughput, tapi resolusinya lemah, rendah. Jadi ada dua puncak, malah jadi satu ini puncaknya. Nah, kalau ini terpisah dengan baik, kemurniannya juga tinggi. Nah, tapi dapatnya tidak terlalu banyak. Waktunya mungkin ini ya, waktunya sih mungkin sama ya, tapi cuma dapatnya tidak terlalu banyak. Ya, yang bawah inilah yang optimasi yang diharapkan, juga kemurniannya oke, hasilnya oke, ya jumlah yang didapat juga oke. Tiga hal itu. Ini scale up dari analitik ke preparatif. Ini SPLC kolomnya, pilihannya begitu banyak ya. Kolom-kolom yang digunakan tergantung pada tujuan, tergantung pada sampelnya. Kita harus ini. Tapi yang jelas dimensinya adalah yang preparatif. Jadi kalau kita beli kolom, kolomnya dimensinya yang preparatif, bukan yang analitik. Ini kolom yang kolom-kolom yang preparatif itu ini. Ya, ini kecepatan alirnya itu bisa 10 sampai 150 mili per menit. Bisa. Sementara yang saya cerita tadi bahwa kalau HPLC biasa itu ya kira-kira ya 1 mili per menit di sini. Ya 1 mili per menit biasanya. Itu yang disebut sebagai konvensional. Ini terkait dengan beberapa alat. Itu saya kutip sebetulnya dari perusahaan tertentu. Faktor pemilihan pelarut. Ini beberapa bagaimana kita memilih pelarutnya. Ya tentu kaitannya dengan kemurnian dan daya untuk melarutkannya. Dan yang terakhir adalah masalah biayanya. Tentu saja kalau kita gunakan acetonitril nanti biayanya akan mahal. Jadi hasil yang diperoleh itu harus betul-betul dia murni dengan beberapa pertimbangan di situ dan beberapa strategi bagaimana mengumpulkannya. Apalagi kalau sudah model demikian, ya, gimana cara mengumpulkan. Kalau ini yang paling kiri itu didapatkan memang yang murni dan diperoleh dari sini ya, dikumpulkannya. Jadi bukan persis di bawah ini, tapi agak ke kanan sedikit biar betul-betul murni.
Yang ditampung itu di bagian dalamnya itu. Itu kalau ingin dapat yang murni. Ini juga seperti ini. Supaya dua zat ini dapat diperoleh murni, maka cara menampungnya, penentuan waktunya juga ada strateginya. Saya kira itu untuk preparatif HPLC. Jadi ini salah satu cara dari sebuah laboratorium atau nanti di scale up ke industri untuk mendapatkan senyawa-senyawa yang murni. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Ya, dua-duanya, Mbak. Tapi syarat utama adalah pemisahannya. Kalau menampung itu kan hanya memilih waktunya supaya dia betul-betul murni ya. Tapi yang paling penting bagaimana kita memisahkan zat-zat kita itu yang betul-betul namanya selektif dan spesifik. Selektif itu artinya zat A, zat B, zat C, zat D dipisahkan dengan terpisah dengan baik. Artinya dia puncak naik, terus turun, terus naik lagi, turun lagi, terus naik ya. Bentar ya. Bisa kelihatan? Ya. Jadi misalnya begini ya. Kita dapat dari analitik aja, seret keluar begini, seret demikian. Nah, ini kan terpisah dengan baik. Gitu kan? Pertanyaannya, dari sini ini kita tidak tahu apakah tubik ini tunggal apa campur. Jangan-jangan ada puncak begini, Mbak. Seret turun di sini. Ada puncak lain ada di sini. Kan nggak kelihatan. Jadi kalau kita tampung di sini, kira-kira isinya berapa ini? 3 ini. Ya kan? Karena di dalamnya itu ada 3 zat di sini. Ya, yang saya gambarkan. Tapi kan dari luar kan nggak kelihatan. Ini segini kelihatannya. Cuma kelihatan 1 peak. Tapi di dalamnya kenyataannya adalah lebih dari 1 peak. Nah, disinilah kita gunakan namanya optimasi. Kita yakinkan dengan pemilihan berbagai macam pelarut. Pelarut yang kita pakai itu harus kita yakin bahwa ini adalah betul-betul menghasilkan puncak tunggal. Ya, puncak tunggal. Taunya bagaimana? Itu nanti kalau Anda baca lebih lanjut ya, atau di video saya sudah saya ceritakan menggunakan namanya foto diode array detector. Itu. Caranya bagaimana? Ini dibuat, dicek spektranya. Spektranya. Ini spektra itu di sini adalah panjang gelombang ya. Di sini adalah absorban. Kalau di antara ini 3 titik di sini, titik yang atas sama tengah-tengah sama yang tengah-tengah di sini. Jadi kalau saya gambar di sini besar gini itu ada 3 titik yang kita pilih. Ini namanya yang di sini adalah downslope. Ini namanya apex, dan di sini namanya upslope. 3 ini saya bandingkan spektranya. Kalau 3-tiganya itu ternyata persis sama begini. Begini. Yang 2-nya juga sama begini. Maka antara zat ini itu adalah tidak ada puncak lain yang ada di dalamnya. Berarti puncak ini namanya pure
Pure itu berarti apa? Pure tunggal, murni. Ini yang harus kita cari, Mbak. Ini tidak mudah, butuh waktu. Gimana sampai terjadi peak tunggal. Ini masih ada di analitik ya. Kita coba dengan HPLC biasa, analitik. Baru kita pindah ke preparatif dengan mengganti kolom sama mengganti apa kecepatan alirnya. Baru nanti kalau kita potong, ya ternyata jadi seperti ini berat begini ya. Misalnya begini, kita tampung di daerah sini, yang ini kita tampung di sini misalnya, ya maka itu hasilnya betul-betul murni. Gitu ya jawabannya ya. Ya, boleh silakan. Kalau logam itu tergantung pada detektornya ya, pada detektornya. Tapi kalau menurut saya kalau analisis logam jangan pakai ini, jangan pakai preparatif untuk ini ya. Preparatif. Tapi kalau preparatif HPLC itu kebanyakan nanti namanya ion kromatografi ya, Pak. Tapi dalam bentuk ion. Yang kita pisahkan itu ion-ion logam. Itu yang apa? Yang bisa kita gunakan. Sebentar ya, ini kalau ini ya. Logam itu kan unsur. Logam itu unsur, ion, unsur atau ion. Jadi elemen, ya, termasuk di situ adalah elemen. Jadi logam ini bisa dalam bentuk elemen, unsur atau dalam bentuk ion. Ya. Ini tergantung pada apa? Tergantung pada kolomnya. Kalau HPLC, maka ini tergantung pada kolomnya. Kolom apa yang digunakan? Kolom yang kita gunakan ini biasanya adalah bentuk ion exchanger. Exchanger namanya, penukar ion. Nah, nanti ada bahasan khusus tentang ion exchanger. Baru nanti keluar puncak-puncak gitu juga ya, yang sama sebetulnya, cuma ionnya ini. Cara lain, logam ini dianalisa dengan ICP namanya. ICP, tapi digabung dengan kromatografi. Pernah dengar ICP? Ada yang dengar apa ICP? Ya, ICP itu misalnya OES ya. ICP OES. Inductively coupled plasma. Ya, ICP. ICP itu digunakan untuk logam-logam, campuran semua logam secara simultan. Beda dengan AAS ya, pernah dengar AAS ya, atomic absorption spectroscopy ya, itu dipakai untuk logam masing-masing, untuk analisa besi sendiri, Hg sendiri gitu kalau AAS. Tapi kalau ICP ini bisa analisa campuran logam. Apalagi kalau menggunakan ICP MS. ICP MS ya. Maka ini bisa dikenali satu persatu secara spesifik, selektif, bisa di situ. Tapi ICP ini semacam dijadikan detektor, Mbak, tapi digabung dengan kromatografi ya. Tetap ada kromatografinya. Ya, digabung ini. Kromatografi, detektor tertentu, dicampur lagi, di-cover lagi dengan induktif coupled plasma. Boleh, ya, bisa begitu. Nah, sekarang kalau preparatif itu kebanyakan sih cara-cara elektrokimia yang digunakan. Misalnya cara elektrolisis. Pernah dengar ya elektrolisis? Elektrolisis pernah dengar? Pelajaran SMA dulu. Pelajaran SMA kan ada ya elektrolisis ya. Ya itu adalah termasuk apa cara-cara untuk melapisi logam tertentu sebetulnya aslinya itu. Nah, logam-logam itu bisa dipisahkan dengan cara itu atau dengan cara-cara terkait dengan elektrokimia ya. Cara-cara elektrokimia. Gitu Mbak jawabannya Mbak.
Karena kalau logam itu kalau konsentrasi besar itu dengan reaksi warna atau reaksi pengendapan itu juga bisa, Mbak. Sebetulnya itu sudah dipisahkan lagi, ya. Atau diuraikan tadi, di elektrolisis itu diuraikan dengan adanya aliran listrik. Kemurniannya seperti itu. Tapi kalau HPLC apa itu untuk tujuan ini, untuk tujuan apa preparatif itu mungkin masih belum banyak ya. Tapi kalau tujuan untuk analitik bisa lebih banyak. Khususnya pakai ICP tadi. Gitu? Ada lagi? Pernah belajar elektrokimia ya? Ada voltametri, ada polarografi. Ada lagi pertanyaan? Ya, terkait kuliah ini coba Anda cari artikel. Bagaimana sih aplikasi preparatif HPLC untuk herbal atau untuk bahan alam? Ya, kemarin kan sudah ya. Nah, sekarang ada lagi satu. Nanti semua itu nanti Anda buat, Anda kumpulkan dalam saat ini, Anda serahkan saya untuk paling tidak adalah unsur penilaiannya juga di sini. Maksud saya, Anda kan dalam studi atau dalam bidang Anda kan mungkin tertarik ya. Kira-kira untuk apa sih di bidang saya, khususnya misalnya itu terkait dengan aplikasi dari preparatif HPLC. Untuk memisahkan apa? Cari artikel. Harapan saya, ini teori dasarnya dari saya, penerapannya Anda lihat sendiri. Ya, syukur-syukur itu di summarize, hanya summarize atau di summary itu dalam arti apa? Oh, ternyata sampel yang digunakan seperti ini, ya. Ternyata dia menggunakan preparatif dengan kolom ini, ya. Kondisi fase geraknya demikian. Apalagi kalau didapatkan hasil murni dengan randomen sekian. Itu paling tidak itu isinya, ya. Ngerti maksudnya? Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan? Baik, sisa waktunya coba Anda manfaatkan untuk mencari artikel tadi ya. Anda baca, Anda summary ya, supaya nanti pada saat kuliah sudah selesai, Anda sudah bisa langsung bisa mengumpulkan tugas-tugas ini. Tugas ini memang saya paksakan pada Anda supaya Anda tahu lebih dalam ya tentang penerapan yang saya jelaskan. Ya. Baik, saya kira itu. Silakan diteruskan. Saya live ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.